Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian, Kamis 4 Mei, Pekan Paskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, bersemangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga umat-Mu di sepanjang zaman. Berilah kami kepekaan hati, sehingga kami Kau perkenankan untuk selalu melihat dan mengalami karya keselamatan-Mu yang nyata di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya agar mereka berbahagia karena mereka menjadi murid-murid Yesus. Mereka akan sama seperti Yesus. Itu yang seharusnya menjadi alasan bagi para murid untuk berbahagia. Kita bisa menjadi seperti Kristus jika kita melaksanakan apa saja yang diperintahkannya. Hidup penuh iman kepada Kristus, penuh kasih kepada Allah, dan sebagai Bapa, dan kepada sesama seperti diri kita sendiri. Namun, di samping itu, Yesus juga mengingatkan para murid-Nya bahwa di antara para murid-Nya akan ada yang mengkhianatinya. Semua itu dikatakan oleh Yesus agar para murid tahu dan akhirnya menyadari kalau hal itu terjadi, itu semua adalah Dia. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Putra yang diutus oleh Allah. Disinilah kita belajar bahwa Yesus melakukan segala sesuatu agar kita percaya bahwa Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang diutus Bapa untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Berarti percaya kepada Kristus itu sangat penting.
Kepercayaan penuh akan Kristus yang adalah Mesias, Putra Allah, yang mengubah segalanya, tidak bisa dibandingkan dengan tindakan yang lain. Jika kita mengerti rahasia ini, maka hidup kita ini tidak akan pernah sama lagi. Kita masuk dalam dunia yang penuh rahmat dan mujizat. Dunia tempat Kristus berkuasa atas seluruh segi hidup kita. Jika kita berada dalam dunia ini, maka segala mujizat akan kita alami. Keselamatan dan damai sejahtera yang berasal dari Allah akan kita rasakan. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu, kita adalah orang yang paling berbahagia karena kita percaya kepada Kristus Mesias, Putra Allah yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Kesulitan utamanya justru seringkali karena kita mengandalkan diri kita sendiri, terutama akal budi kita ini, yang kadangkala tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kenyataan ini membuat kita sulit untuk sungguh-sungguh percaya Kristus dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup di dalam Kristus mengandaikan kita hidup sepenuhnya untuk kepentingan Kristus. Kita menjadi murid yang mengikuti Kristus kemanapun Kristus berada. Dalam keyakinan akan Kristus Sang Mesias inilah kita masuk dalam dunia yang penuh rahmat. Dunia yang berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan agar kita selalu bahagia menjadi murid-murid Kristus. Dan kita selalu mengikuti apa yang diajarkan dan yang diteladankan oleh Yesus kepada kita semua. Dan kita wartakan, kita bagikan kepada siapapun yang kita jumpai, yang kita layani dalam hidup kita. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.